salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk narasumber kita di Mahardika Podcast. Sudah ada Ibu Iin Indra Nur Aini, dan ini adalah salah satu favorit saya selaku dosen di Stikes Mahardika. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang itu kalau nanya kabar tuh bener-bener nih Bu, nggak cuma sekedar basa-basi. Di zaman pandemi sekarang emang yang paling penting adalah kesehatan, bener ya Bu ya. Dan teman-teman saya juga mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan teman-teman dimanapun teman-teman berada, karena kita ingin segera berakhir ini pandeminya gitu ya, biar semua kehidupan menjadi normal kembali. Ibu, selain Ibu mengajar di Stikes Mahardika, kalau saya lihat dari sosial media Ibu nih aktif untuk ini ya, memasak ya. Apakah itu hobi Bu? Ya, sebetulnya hobi saya ada memasak dan mengajar. Udah, itu udah enak banget tuh udah. Jadi mengajar juga happy ya Bu ya, karena termasuk ke dalam hobi. Dan tapi di episode kali ini kita tidak akan ngomongin masak-masak nih Bu. Belum ke konten masak-memasak. Sekarang kita akan ngomongin TOEFL. Sesuai dengan basic Ibu ya, kalau nggak salah kan sastra Inggris ya Bu ya? Benar ya? Betul. Sastra Inggris, kemudian magisternya di Magister Pendidikan Indonesia. Nah jadi benar-benar memahami mana bahasa Inggris, kemudian ke bahasa Indonesia itu seperti apa. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang TOEFL, itu sebenarnya apa sih Bu? Kalau saya lebih suka TOEFL ya. Itu lebih enak gitu loh, lebih creamy, lembut. Kalau TOEFL tuh langsung nyucut pala gitu loh Bu. Oke, sebetulnya ya TOEFL itu kalau bagi yang sudah terbiasa, sebetulnya menyenangkan. Ya. Menyenangkan Sebetulnya ya, malah banyak yang ketagihan tuh untuk tes. Oh gitu, oke. Jadi TOEFL itu apa? Sebetulnya singkatan dari TOEFL yaitu Test of English Language. Jadi sebetulnya TOEFL itu adalah tes yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Oh, iya. Berarti di Inggris sana nggak pakai TOEFL ya? Jadi begini, ketika orang pada tahun 1960 ya di Amerika sana ada sebuah organisasi nirlaba yang bergabung dengan pemerintah, mereka sepakat untuk membangun sebuah institusi yang berhubungan dengan tes kebahasaan bagi orang luar dari Amerika. Gitu. Waktu dulu, zaman dulu mungkin untuk pekerjaan ya, atau misalkan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Nah itu jadi harus ada standarisasinya untuk mereka supaya mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi sudah lama sekali ya? Sudah lama, jadi tahun 98 itu 1964 itu 65 itu terjadi perubahan, dan di Indonesia itu sudah mulai berkembang dari sejak tahun 1998 itu sudah ada sebetulnya. Oke, jadi 98 saya masih kecil ya, masih muda belia, itu sudah ada. Itu sebelumnya sudah ada. Cuma maksudnya 98 itu sudah mulai CBT. Jadi ada beberapa jenis tuh tes itu. Tes TOEFL itu. Berapa jenis tuh Bu? Sebetulnya kalau yang lama ya, yang lama itu ada 3. Namun sekarang ada yang terbaru. Yang terbaru itu tahun April 2021 ya. April 2021 itu ada yang disebutkan TOEFL esensial. Jadi maksudnya TOEFL yang lebih simple, tidak lagi rumit. Nah waktu yang pertama itu yang disebut dengan PBT atau paper based test ya. Ada yang kedua disebut dengan CBT, computer based test. Yang ketiga IBT, internet based test. Apa perbedaannya? Kalau yang PBT itu berdasarkan kita itu berdasarkan kertas-kertas gitu ya. Paper. Ya, jadi kita melaksanakan ujiannya di sebuah ruangan, kemudian untuk listeningnya itu kita mendengarkan dari radio tape kalau zaman dulu. Iya, saya ngalamin tuh zaman dulu. Iya, belum yang sampai sekarang ya. Iya, memang begitu Bu. Kalau memang lumayan ngap juga ya, boleh silahkan Ibu jika mau menggunakan masker dulu. Saya juga ingatkan ke teman-teman
di luar sana, boleh dilepas dulu headsetnya. Saya mengingatkan juga ke teman-teman di luar sana untuk terus menggunakan masker. Bahkan ini kita sedang podcast dan semuanya sudah diimunisasi pun, semua sudah menggunakan protokol kesehatan pun, kita tetap menggunakan masker. Karena masker itu memang penting, walaupun sudah diimunisasi, walaupun sudah ada ininya, basic imun di dalam tubuh kita harus tetap menjaga. Karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Betul ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita kembali lagi ngomongin TOEFL dari zaman dahulu yang paper based. Ya. Kemudian yang sekarang kan sudah ada yang internet based ya, Bu? Iya, ada yang internet based. Nah, sebelum internet based ada computer based dulu. Nah, itu beriringan antara PBT dengan yang CBT. Kalau yang CBT itu berarti melalui komputer, dan ketika kita menjawab soal itu, kalau kita sudah menjawab, mengklik next ya, itu bersama confirm confirm answer, berarti itu sudah kita tidak bisa lagi mengubah jawaban. Oh, nggak bisa kembali lagi tidak ya? bisa kembali lagi, dan hanya satu kali. Kemudian akan muncul dengan sendirinya soal yang berikutnya. Gitu. Kalau yang itu ada listeningnya juga ya, Bu? Ada semua juga. Jadi semua overall ya, dari mulai yang PBT, CBT, kemudian IBT, itu semuanya terstandar, baku. Mulai dari jenis pertanyaan, mulai dari sesi-sesinya. Jadi dari sesi listening, kemudian structure and written expression, yang terakhirnya reading comprehension. Malah ada yang tambahan, yaitu speaking dan writing. Speaking dan writing itu masuk ke TOEFL masuk biasanya kalau untuk kita mau ke luar negeri, beasiswa, atau misalkan mau mencari pekerjaan di luar negeri. Oh, oke. Itu tambahannya lumayan menantang sekali ya. Iya. Pengalaman kemarin itu saya paper based pernah, Iya. CBT belum, tapi internet based pernah kemarin terakhir. Lumayan juga ya, karena harus internetnya harus benar-benar kuat. Betul. Kalau enggak nanti kelewat juga ini listeningnya ngomong apa, tiba-tiba sudah berubah soal gitu. Berarti memang harus perlu prepare-nya lebih mantap sebenarnya. Betul, iya. Hanya saja kalau yang online itu enaknya gini ya, Bu ya, bisa di mana saja ya. Betul, Tidak bisa perlu. di mana saja. Jadi sangat available untuk yang zaman pandemi seperti ini. Nah, ya itu makanya sekarang dibuatlah yang lebih simpel tadi, yang disebut dengan TOEFL esensial. Nah, itu Baru pikir diluncurkan. essential oil, Bu. Saya pahamnya essential oil. Baru tahu saya ada TOEFL esensial Ya, dari dari bulan April apa itu, Bu? 2021. Oh, berarti April. mungkin Masih saya baru. kemarin kayaknya pakai TOEFL esensial deh, Bu. Itu lebih simpel. Karena saya cuma listening, tidak ada chapternya, kalau Iya, nggak salah. iya. Chapter itu dilompatin, tapi readingnya memang banyak Banyak sekali. reading. 50 soal hampir reading semua itu. Jadi hanya sedikit kan, simpel. Simple, listening dan reading saja. Iya. Simple tapi belum memenuhi batas. Itu yang esensial kan, April 2021. Karena untuk yang kalau PBT itu kan soalnya sekitar 140. Iya. Listeningnya 50, kemudian structure and written expression-nya itu 40, kemudian reading-nya 50, kan banyak. Betul, banyak banget. Dalam jangka waktu 115 menit kita harus mengerjakan. Betul, dan itu bikin kurus sebenarnya. Yang paper, karena kan harus datang ke tempatnya, Iya, kan, datang ke betul. tempatnya. Kemudian kita harus prepare segala macam, belum lagi ke tempatnya kan, karena kalau di luar kota kan memakan waktu juga kan. Jadi lumayan memakan waktu dan biaya serta pikiran sebenarnya kalau yang paper based itu. Harus Berarti yang saya itu ya esensial ya, Bu ya. Masa baru kemarin itu bulan ini bulan apa, Oktober. Kemarin berarti September. Berarti yang terbaru. Saya berarti September April. itu esensial lumayan sih, Bu, 521, tapi kan belum cukup untuk ini Iya. ya. Nah, ngomong-ngomong kecukupan angka, standar angka tuh, Bu. Yang saya dengar ada yang namanya TOEFL, ada yang namanya IELTS, TOEIC itu bisa tolong dijelaskan? Ya, kalau yang namanya TOEIC itu sebetulnya itu test of conversation ya, sama. Jadi conversation kita berbahasa Inggris seperti apa. Nah, kebanyakan kalau yang TOEIC itu kita diperlihatkan untuk yang pertama biasanya gambar dulu. Nah, persepsi kita mengenai gambar itu apa? Nanti jawabannya hanya ada jawaban A, B, C, D. Nanti ditanya, menurut Anda gambar itu menunjukkan apa? Itu kemampuan kita. Ketika ada orang sedang berdiri, misalkan ya, di pematang sawah atau di misalkan di kebun jagung ya,
kemudian dia menjinjing apa, itu mana yang cocok gambarannya, itu di ABCD. Jadi kita harus mampu menganalisis jawabannya. Itu, ya? Itu TOEIC seperti itu. Belum sih, saya belum pernah merasakan. Ya. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin sudah ada yang merasakan, atau mungkin pengalamannya juga sama kayak saya, baru TOEFL saja. Kemudian ada yang lebih dari nanti TOEFL. kalau nanti ada lagi kita mendengarkan percakapan orang lain. Nah, sama seperti listening di TOEFL kalau yang bagian keduanya. Jadi dia harus ada menyimpulkan atau ada kemudian restatementnya seperti apa, dan kemudian menebak juga ada prediksinya akan dilakukannya apa. Grammarnya berarti nggak ada, strukturnya nggak ada ya? Kalau yang Tapi sesuai dengan tidak terlalu gitu. Jadi karena memang di situ sudah grammarnya sudah bagus, di sana sudah termasuk. Karena tadi basicnya ke conversation-nya ya. Iya. Kemudian untuk apa tadi? IELTS. Ya, Oh, sama salah. saja. Gimana Bu cara ngomongnya? IELTS. Oke. Sama IELTS, saja ya. seperti campuran TOEIC dengan TOEFL, tidak jauh lah, tidak jauh berbeda, sama saja. Jadi international language sama juga, untuk ada yang conversation dengan yang structure sama. Yang mirip-mirip hanya beda namanya aja. Oke, sebelum kita masuk ke tips nih Bu, saya ingin menggali lebih jauh lagi ya. Ya. Banyak orang yang katanya kalau mau sekolah ke Inggris itu nggak pakai TOEFL tapi pakainya IELTS gitu ya, tadi Internasional yang itu tadi. Ya. Itu benar ya? Apa kita bisa pakai TOEFL juga? Jadi begini ya, TOEFL itu kan pengelola tes itu kan ada lembaganya tuh ada 3. Ada TOEFL internasional TOEFL, ada institusional TOEFL, ada TOEFL light test. Jadi banyak, untuk ya? yang internasional TOEFL itu digunakan bisa untuk seluruh dunia. Gitu. Jadi seluruh dunia Anda bisa menggunakan tes TOEFL yang dari luar negeri. Misalkan dikirim oleh Amerikanya langsung, pihak yang terkait yang IS itu ya, English Language Testing itu yang sudah ada dia memberikan apa namanya lisensi kepada beberapa institusi, baik itu di negara kita maupun di negara lain. Oke, berarti di Indonesia ada ya? Ada yang ditunjuk beberapa lembaga yang di Indonesia yang boleh mengeluarkan sertifikat TOEFL. Adalah mungkin ada mau diberikan contohnya atau tidak, itu jadi promosi sebenarnya. Nggak apa-apa Bu. Nanti kita pokoknya intinya ada di Indonesia, nanti teman-teman bisa searching gitu ya di platform-platform tertentu gitu. Ya, seperti itu ya. Berarti sebenarnya intinya semuanya tergantung ya Bu, apakah itu tingkat institusional ataukah itu sudah internasional ya. Kalau yang institusional itu biasanya institusinya sendiri, lembaga tertentu. Dia untuk lembaganya sendiri, misalkan di UPI, nah untuk masuk ke UPI harus sekian skornya, atau mereka sendiri melakukan tes, boleh sekarang untuk umum, begitu. Untuk umum boleh mereka menerima. Sekarang yang sudah go publik itu ITB mau go publik, asalnya untuk mereka sendiri. Sekarang banyak karena beberapa kali saya juga tes TOEFL itu memang di universitas, pokoknya 10 universitas negeri di Indonesia lah, ya nanti bisa searching sendiri atau mungkin teman-teman juga sudah bisa meraba-raba. Kemudian Bu, untuk masing-masing skornya itu kan beda-beda kan, karena TOEFL beda, IELTS beda. Kalau nggak salah kan TOEFL ratusan ya, 500 minimal, kemudian IELTS kita TOEFL dulu ya. Kalau di TOEFL itu kan kalau PBT itu skor minimal itu sebenarnya bukan skor minimal, yang paling kecil biasanya 217 dan yang skor tertinggi itu 617. Nah, minimal di Indonesia itu di kita setiap institusi atau lembaga-lembaga mengharuskan kita memiliki TOEFL itu 400 ke atas. 400 ke atas. Iya, ada yang 450, misalkan seperti Kementerian Luar Negeri 450, ada yang 550. Nah, itu bergantung dari institusi atau misalkan bergantung dari pemerintahnya sendiri, lembaganya sendiri menentukan berapa. Nah, sebetulnya jika Anda mendapatkan skor TOEFL 500, itu berarti Anda sudah mampu berbahasa Inggris di atas rata-rata. Wah. Kalau 400 itu, iya, jadi rata-rata itu 400. Itu yang PBT ya. Oke. Kemudian kalau yang computer based, karena soalnya itu 300, berarti minimal itu yang paling kecil itu, misalkan minimal kita 214 lah.
Jadi kalau Anda mendapatkan 250, Anda berarti di atas Di atas rata-rata. Iya. Jadi tergantung tesnya ya, memang. Iya, kalau yang tadi IBT, Internet Based Test, kan itunya nilai soalnya itu 120. Jadi kalau Anda mendapatkan minimal 80 itu rata-rata. Tapi kalau Anda dapat 100 berarti di atas rata-rata. Oh gitu. Memang ada konversinya sih kalau nggak salah ya, masing-masing Iya, tes dari institusi ini, tes dari institusi ini nanti akan dikonversi, kemudian nanti akan kelihatan nilainya. Oke, gitu. Kalau untuk ya, beasiswa sendiri, Bu, ada informasi kan? Kalau untuk beasiswa itu Minimal menggunakan institusional TOEFL, dan itu biasanya 500. 500 minimal ya. 550 sampai 500 tergantung dari lembaganya juga. Biasanya mereka menetapkan 550 supaya ya untuk beasiswa ke luar negeri ya. Iya. Ya, kalau untuk dari Indonesia biasanya 500 betul ya. memang untuk Ya. kalau nggak salah itu tergantung juga Bu, apakah kita mau masuk magister atau Nah, apakah betul. masuk Masuk, ini ya. Kalau nggak salah memang kalau yang mau masuk S3 TOEFL-nya memang lebih tinggi teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mahasiswa yang mau masuk S2 masih sekitar 400-an kalau nggak salah, tergantung dari institusi dan beasiswa masing-masing. Kalau beasiswa orang tua ya mungkin tidak serumit yang kita bayangkan ya. Baik Ibu, dari semua tes-tes tadi untuk pemula nih, untuk pemula enaknya kita mulai dari mana dulu? Oke, baik. Jika kita berhadapan dengan tes yang pertama nih, biasanya itu TOEFL ya, ada listening, ya kan? Nah, di listening itu kan ada 3 bagian, part A, part B, part C. Di part A itu di bagian A, biasanya 1 sampai 5 itu sangat mudah. Karena nanti akan tahapannya pertanyaan yang mudah, kemudian yang sedang, kemudian yang sulit. Jadi tipsnya kita harus melihat, jadi fokuskan ke yang mudah dulu. Ya. 1 sampai 5 1 tadi sampai ya. 5, kemudian 6 sampai 7 juga tetap. Nah, yang paling akhir itu agak biarlah nanti kita tapi jangan sampai kosong. Kalau kosong kan sayang sekali gitu kan. Kita bisa menebak. Karena di dalam TOEFL itu tidak ada yang namanya sistem minus. Tidak ada minus system maksudnya ya, tidak ada sistem pengurangan nilai, tidak ada. Oh, jadi kalau salah pun it's okay ya. It's okay, no. Jadi lebih baik diisi saja barangkali benar. Iya, kita menguji keberuntungan. Nah, betul. Jadi begini, ketika kita sudah dihadapkan dengan listening, ya kan jangan dibaca lagi itu yang namanya petunjuk. Mengapa? Just wasting your time. Hanya buang-buang waktu saja. Karena jadi kita harus sudah mengenali setiap petunjuk-petunjuk di TOEFL. Baik itu listening, nggak usah dibaca lagi. Baik itu listening atau reading dengan apa itu structure ya. Karena apa? Sebab kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri kan. Jadi petunjuk itu sudah baku, mulai baik itu yang CBT, paper based, CBT maupun IBT itu semua sudah baku. Jadi sebenarnya memahami petunjuk-petunjuk di TOEFL itu salah satu tips yang penting juga. Iya, iya. Jadi tidak usah lagi kita baca. Lebih baik kita fokus melihat cheating kayak itu, pertanyaan jawaban ABCD. Ketika kita mendengar percakapan yang di rekaman, kita fokus, tapi telinga kita fokus mendengarkan, tapi mata kita cheating ABCD-nya apa. Kita bisa memperkirakan jawabannya apa. Jadi ketika mendengar, kita langsung klak, ini satu. Dan itu lebih baik langsung aja diisi. Karena kalau terlewat itu tidak akan bisa diulang 2 kali rekamannya. Jadi hanya 1 kali. Itu makanya nanti yang berikutnya kan ada interval. Pertanyaan antara satu dengan pertanyaan yang lainnya. Ketika ada interval juga, kita cheat lagi tuh ABCD-nya, baca sekilas. Nah, kemudian dengarkan lagi gimana ketika kita melihat ABCD pertanyaannya, kita bisa melihat apakah ini pertanyaan mengenai pekerjaan atau lokasi atau apa, kita bisa menebak. Oh, jadi kita bayangin dulu ya kalau misalkan ABCD-nya tentang tempat berarti lokasi. Kira-kira ini di sekolah gitu ya. Nanti jadi kita fokus dengarkan apa namanya. Karena jadi begini, di listening itu ada 17 item pertanyaan rata-rata. Ya, rata-rata baik itu PBT, CBT maupun IBT. 17 item pertanyaan itu ya, kalau saya simpulkan disebut dengan mention on twist YV.
Itu apa sih? Saya mendadak langsung. Jadi kita harus Bukan di Indonesia, Indonesia ya. Man itu ada dua man, ada yang restatement, pernyataan ulang. Nah itu berarti biasanya pertanyaannya seperti ini. What is the speaker to imply? Nah, apa yang dimaksud oleh si pembicara kedua? Rata-rata pertanyaan itu di pembicara kedua oleh narator. Maka kita lebih fokus ke pembicara kedua rata-rata, hampir 80%. Jadi kita fokuskan pembicara kedua itu apa, nanti akan ditanyakan oleh narator apa yang dimaksud oleh si pembicara kedua itu. Nah, Teman-teman, ini benar-benar tips yang sangat harus dicatat ini ya, bahwa pertanyaan di listening ternyata ada di pembicara keduanya. Jadi kita fokus ke pembicara kedua. Selain tadi pertama fokus ke IBCD-nya, kita perkirakan di mana itu lokasinya ataupun tentang apa itu konversasinya dari membaca pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, kita pastikan fokus ke pembicara kedua. Nah, lanjut Bu, mengenal. Jadi mengenal yang 17 tadi ya. Nah, cepat ya. Emang itu agreement. Yang kedua tadi kan statement, agreement, ada kata setuju dan tidak setuju, kita harus fokus ke situ. Nanti ketika di pertanyaan berapa di ABCD kita sudah bisa mampu Menganalisa. Kemudian ada yang disebut dengan Sion tadi, Tion ya. Tion itu ada 6, ada location, ada computation. Location itu berarti lokasi. Computation penjumlahan, ya kan, penghitungan, penjumlahan. Hati-hati di penjumlahan, karena di penjumlahan kalau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan cross itu bukan kali, tapi dicoret, dikurangi, nah, seperti itu. Kan nanti harus dibahas satu-satu ini, tidak bisa waktunya. Kalau di bagian structure, kira-kira apa? Nah, di bagian yang paling menonjol, biasanya di subject verb agreement. Karena di situ ada 20 item yang biasanya pertanyaannya itu di structure dengan written expression 20 item itu. Jadi kita harus tahu mana yang kesesuaian antara subjek dengan predikat, begitu. Ya, itu yang paling menonjol ya biasanya. Kemudian yang sering muncul itu juga di, pair conjunction. Pair conjunction itu seperti not only but also, as well as gitu. Itu sama kayak listening tidak? Apakah dari nomor bukan, yang itu pertama? yang structure. Tidak, beda. Oh bukan, masih kalau listening itu kan semakin lebih banyak nomornya semakin susah. Iya. Apakah sama, reading juga sama. Jadi reading juga pertama misalkan untuk reading yang berapa baris, yang berikutnya misalkan dari nomor 16 ke berapa itu bisa sampai 2 paragraf. Yang terakhir itu paragrafnya banyak. Seperti itu. Jadi kita fokuskan supaya cheating nilai kita bagaimana, supaya kita curi nilai dari mana, itu yang paling mudah dulu. Ya, yang paling mudah untuk nomor awal ya, nomor awal. Itu biasanya seperti itu untuk yang structure dengan reading. Tapi kalau listening sebaiknya dengarkan langsung jawab. Karena apa? Kalau kita terlewat, kita sudah lupa isi. Udah nggak ada lagi rekamannya. Kalau reading tips. Nah, kalau reading tipsnya itu kan ada 7 sebetulnya ya. Apa saja? Biasanya yang ditanyakan biasanya main idea. Yang namanya main idea itu kita fokus pasti di paragraf awal. Kalau tidak, bagaimana kalau pemaparan yang lain bisa di paragraf akhir? Jadi langsung saja. Jadi kalau ada yang hal-hal yang ada kesimpulan, misalkan ada kesimpulan berarti di paragraf akhir. Kalau misalkan tidak ada kesimpulan, hanya pernyataan, itu di paragraf awal. Jadi itu. Nah, itu yang biasanya. Kemudian hubungan antar paragraf. Hubungan paragraf 1 dengan paragraf 2 itu apa? Kita harus menjelaskan apakah itu penjelasan, apakah itu jawaban pertanyaan atau apa. Kemudian vocabulary, hati-hati. Kalau vocabulary berarti kita harus memahami biasanya yang dikeluarkan sinonim, antonim. Tuh. Nah, itu yang dikeluarkan persamaannya. Kemudian ya, ada yang disebut dengan refers to. Refers to itu merujuk. Nah, biasanya apakah it atau them atau their atau they itu merujuk ke mana? Nah, kalau kita ada kata it atau refer itu, kita kembalilah ke baris sebelumnya. Itu pasti ada di situ jawabannya. Gitu. Jadi ada yang, nah biasanya juga ada yang tersirat ya, ada yang tidak tersirat. Kalau yang tidak tersirat, biasanya berarti tidak sesuai dengan, misalkan tidak tersirat nih, berarti tidak sesuai dengan ada yang di bacaan tersebut. Nah itu bisa ada yang tersirat juga, berarti kita tinggal mencari saja di lain berapa.
dari 3 hal tadi, listening, structure, kemudian reading, Iya. mana yang paling bisa kita fokuskan Bu? Atau tergantung kemampuan kita masing-masing? Ya bergantung dari kemampuan masing-masing. Kalau menurut saya semuanya penting. Karena apa? Karena nanti diakumulasi kan. Iya juga deh. Iya. Minimal begini deh. Di listening minimal kita 30, ya kan, dari 50 soal. Soal ya. Dari structure kan itu kan ada 40 soal. Misalkan kalau yang PBT ya minimal 25 lah gitu ya. 20 25 itu kita sudah melebihi. Kemudian di reading nah 25 sampai 30 juga itu gitu. Perkiraan itu sudah di atas Baik rata-rata. teman-teman, itu tipsnya menurut saya sangat banyak dan ini bisa dijadikan untuk konten selanjutnya ya. Nanti teman-teman bisa komen di channel YouTube kita apakah teman-teman menginginkan mau ini apa namanya tips-tips untuk TOEFL kayak misalkan pembahasan soal TOEFL, karena di sini ada ahlinya teman-teman. Kayaknya kalau ada channel seperti ada konten yang kayak gitu, saya yang paling pertama mantengin Bu. Jadi saya nggak perlu ini lagi, saya nggak perlu baca buku setebal itu, karena buku-buku TOEFL itu tebal-tebal teman-teman. Jadi tinggal dengerin Bu In aja. Kalau soal seperti ini, maka jawabannya seperti apa. Dan itu tips-tipsnya yang paling penting. Mohon nanti teman-teman bisa mengikuti tips-tips itu. Sebenarnya tidak untuk teman-teman saja ya, tidak untuk kawan stigma, tapi untuk saya pribadi, untuk persiapan ke depan juga sangat penting. Ibu ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup pembahasan pada episode kali ini? Oke, practice makes better. Practice makes better ya. Ya, belibet gitu lah kalau ngomong bahasa Inggris gitu ya. Baik teman-teman, mungkin pembahasan di episode kali ini bisa kita akhiri. Kita akan langsung ke episode selanjutnya nanti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.